Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ma'asyiral muslimin, hadirin jemaah Jumat yang insyaallah semua kita selalu diberikan rahmat, taufik, hidayah, inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat melaksanakan segala aktivitas kita, baik yang berhubungan dengan hablum minallah maupun yang berhubungan dengan hablum minan nas, baik berupa ibadah kepada Allah maupun berupa hubungan kita antar sesama manusia. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah SWT, kalau bukan karena rahmat Allah, mungkin kita tidak bisa berdiri, tidak bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, bahkan mungkin kita tidak bisa berkata dan berucap apa-apa. Semua ini terjadi berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita pada hari ini yaitu perjuangan maksimal dalam hidup. Dalam kehidupan ini kita selalu berhadapan dengan ujian, tantangan dan rayuan. Disinilah iman kita diuji, siapakah di antara kita yang paling baik sikapnya, paling baik keputusannya dan tindakannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Untuk itu mari kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Sebagai bukti daripada iman dan takwa itu adalah tindakan kita, adalah sikap dan perilaku kita. Karena iman ibarat pohon adalah pokoknya, sementara buahnya adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, dan juga amal perbuatannya. Berjuang sekuat tenaga, mengerahkan segenap kemampuan terbaik agar cita-cita, tujuan ataupun keinginan mulia dapat dicapai merupakan kewajiban bagi kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang, orang-orang yang berusaha maksimal jihad untuk mencari keridhaan kami,
benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar berserta orang-orang yang berbuat baik. Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Seorang pribadi yang bertakwa dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam bidang apapun, baik sebagai seorang pedagang, baik sebagai petani, pegawai, buruh ataupun pelajar mahasiswa. Kita jangan melakukan tindakan secara serampangan atau asal-asalan atau setengah-setengah. Maka apabila kita lakukan dengan setengah-setengah, maka hasilnya pun tidak maksimal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah mereka yang percaya beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka bersungguh-sungguh bermujahadah dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Quran Surat Al-Hujurat ayat 15. Salah satu jati diri orang beriman yang disebutkan dalam ayat di atas adalah memiliki sifat, memiliki karakter mujahadah yang berasal dari kata bahasa Arab jahada yujahidu mujahadah atau jihad, yang artinya adalah perjuangan atau usaha spiritual yang sungguh-sungguh untuk mempertahankan iman dan menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan segenap maksimal kemampuan yang dimiliki, yang ditandai dengan mengorbankan sesuatu yang bernilai, baik berupa mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, dan bahkan nyawa untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata jihad bukan saja berarti berperang di jalan Allah membela kebenaran, tetapi juga jihad bisa diartikan adalah usaha maksimal untuk mencapai kebaikan dunia dan akhirat. Hadirin jemaah Jumat yang insyaallah semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini ada 4 potensi umat dalam memperjuangkan cita-cita kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama disebut dengan golongan ulul albab, ialah para ulama, ilmuwan, para pakar, pemimpin dan lain sebagainya, yang mereka adalah ahli fikir. Mereka memberikan nasihat serta mengeluarkan pemikiran dan pendapatnya untuk kebaikan-kebaikan di masyarakat. Kemudian golongan yang kedua adalah ulul amri, ialah para pejabat, wakil-wakil rakyat dan seterusnya. Mereka memberikan dorongan dan kemudahan fasilitas bagi rakyat. Yang ketiga ulul amwal, yaitu pemilik harta, orang-orang kaya yang dermawan, yang tampil sebagai pendukung dana dengan membayar zakat, mengeluarkan infak sedekah, wakaf, hibah ataupun sumbangan fi sabilillah. Di antaranya adalah membangun masjid. Ini adalah dalam rangka fi sabilillah, dalam rangka perjuangan di jalan Allah untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah. Yang keempat ulul anfus, ialah sukarelawan yang dengan ikhlas menyumbangkan potensi jiwa, pikiran, tenaga dan waktunya karena mereka tidak memiliki harta yang cukup untuk bersedekah, untuk bekerja dengan penuh semangat, terampil dan mandiri. Apabila setiap unsur,
setiap potensi dan golongan yang disebutkan tadi menjalankan tugas dan fungsinya, perannya dengan secara maksimal, maka sungguh masyarakat akan cepat meraih kejayaan dan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Tentunya kuncinya adalah senantiasa mencari ridha Allah dan amanah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kenyataan sehari-hari kita seringkali digoda oleh sifat negatif dari hawa nafsu sehingga tidak menunaikan peran dan tugas dengan benar. Nafsu merupakan bagian yang melekat pada setiap makhluk termasuk manusia. Dengan dibekali nafsu, manusia dapat menjalankan kehidupannya secara wajar untuk hidup di dunia. Misal dalam memenuhi kebutuhan penting manusia seperti makan, minum, tidur, menikah dan lain sebagainya. Karena itu secara alamiah nafsu bukanlah hal yang buruk, tetapi yang buruk adalah memperturutkan hawa nafsu. Nafsu memiliki kecenderungan untuk menyimpang, tetapi Islam tidak mengajarkan untuk menghilangkan atau untuk membunuh hawa nafsu, tetapi agama Islam mengajarkan untuk mengendalikan nafsu, mengarahkan nafsu untuk hal-hal yang positif sehingga selamat dari jebakan dan godaan serta rayuannya. Pilihannya bagi kita adalah apakah kita mampu mengendalikan hawa nafsu atau justru kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu, atau terkadang terombang-ambing antara menguasai dan dikuasai oleh hawa nafsu. Pilihan-pilihan ini pula yang menentukan nanti apakah kita akan memperoleh kebahagiaan yang hakiki ataupun tidak. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin berkata, as-sa'adatu kullaha fi ayyamlika ar-rajulu nafsahu wasyaqawatu fi an tamlikuhu nafsu. Yang artinya, kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Namun sebaliknya kesengsaraan adalah saat seseorang selalu mengikuti hawa nafsunya. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah SWT, tentu saja usaha untuk mengendalikan hawa nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan. Karakter nafsu yang tidak tampak dan seringkali membawa efek kenikmatan menjadikan sebagai musuh yang paling sulit untuk dikalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengistilahkan ikhtiar perjuangan mengendalikan nafsu dengan kata mujahadah atau jihad melawan hawa nafsu. Seperti sabda beliau ketika pulang dari perang Badar, perang yang terkenal sangat sulit karena di awal-awal perjuangan Islam, perang yang menghadapi ratusan manusia bahkan mungkin ribuan pada saat itu. Rasul mengatakan bahwa kita pulang dari jihad yang kecil, sebagaimana sabda beliau, raja'tum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar, faqila wa ma jihadul akbar ya Rasulullah, faqala jihadun nafsi. Kamu sekalian baru saja pulang dari sebuah peperangan yang kecil, padahal peperangan itu besar dan bakal menghadapi pertempuran yang lebih besar lagi. Lalu ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, apakah pertempuran yang lebih besar itu yang engkau maksud? Rasul menjawab, jihad yang besar itu adalah memerangi hawa nafsu. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Nafsu menjadi musuh paling berat dan paling berbahaya karena yang dihadapi adalah diri sendiri. Yang dihadapi adalah dari dalam diri sendiri. Seseorang bisa mampu melewati fitnah, bisa mampu melewati tuduhan,
yang dilancarkan oleh seseorang kepada dirinya, kalau memang dia bersih, kalau memang dia tidak melakukan hal yang difitnahkan atau dituduhkan. Namun terkadang seseorang tidak mampu menghadapi serangan dari nafsu yang timbul dalam dirinya sendiri. Berapa banyak orang yang selamat dari tuduhan, tetapi ketika melawan hawa nafsunya, ketika memang dia yang mengerjakannya, maka hal itu akan berdampak buruk bagi dirinya. Nafsu dalam diri ini memunculkan perilaku-perilaku tercela, seperti misalkan ujub, sombong, pamer, iri, dengki, cemburu yang berlebihan, berdusta, berkhianat, memakan penghasilan haram dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara efektif agar bisa mengendalikan hawa nafsu ini? Terkait hal ini, menurut Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani berkata, hal pertama yang penting dilakukan untuk mengendalikan hawa nafsu adalah berpuasa. Berpuasa artinya menahan diri dari berlebihan dan memperkaya diri dari usaha yang haram. Tapi jangan salah, bahwa Islam menganjurkan orang menjadi kaya, bergemar bersedekah dan usaha yang halal. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ketiga yang berbunyi, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah, dan mereka yang mengerjakan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang direzekikan kepada mereka. Artinya surat Al-Baqarah ayat ketiga saja telah memerintahkan seseorang untuk berusaha mencari yang halal agar menjadi orang kaya dan bisa berjihad dan bisa membantu saudara-saudaranya berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah ini bisa menginspirasi bagi kita untuk bisa mengendalikan hawa nafsu dan juga bisa bermujahadah melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita, karena semuanya dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah SWT, dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa Sayyidina Maulana Muhammad Rasulillah bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ayuhan nas, usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ansuril islam wal muslimin, Allahumma izzil islam wal muslimin fi kulli makan wa zaman, wa khassatan fi Gaza, fi Palestin, bi rahmatika wa bi nusratika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Sawwu suhufakum fa inna tasfiyata safi min tamamis shalah. Istaqimu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan shaf demi sempurnanya salat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم
في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وقال إنني من المسلمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط آمين آمين يا الله يا رب العالمين الحمد والشكر لله رب العالمين حمد النائمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على طاعتك وعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا ربنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين اللهم انصر الإسلام والمسلمين والمجاهدين في غزة في فلسطين وفي كل مكان والزمان بنصرتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا وكبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت واغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا فإنك أنت الغفور الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب المحشر وقنا كل عذابك في الدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم Oh.